Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji, kepada Allah kita memohon pertolongan, kepadanya kita memohon ampunan, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudari yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di mana pada subuh hari yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita, wabil khusus salat subuh kita pada hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan hari ini anak akan melanjutkan yaitu perintah menjaga lisan, di mana kemarin subuh kemarin kita telah membahas, anak telah membacakan referensi Al-Quran dan hadis tentang bahaya lisan. Dan pada kitab ini yang mungkin anak perlu sampaikan kepada teman-teman, kitab yang sudah diterjemahkan yaitu katalog terbitan dari Karim Rashid bin Hussein Abdul, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu penulisnya Dr. Rashid bin Hussein Abdul Karim. Itu materi pengajian setahun. Baiklah teman-teman, pada bab ini yaitu perintah menjaga lisan. Di halaman 43, kalau teman-teman memiliki kitab ini bisa dibuka di halaman 43. Baiklah, anak akan bacakan perintah menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari ucapan dan perbuatan yang tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui ilmunya. Karena setiap perbuatan dan ucapan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman bisa buka di Quran surah Al-Isra ayat 36. Anak akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bih ilmun innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 36. Yakni janganlah kamu katakan apa yang tidak kamu ketahui. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimin afdalu? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara kaum muslimin yang paling utama? Beliau menjawab, yaitu orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Muttafaqun alaih. Selain Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimatih wa yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal musyrik.
Seorang hamba benar-benar akan mengucapkan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan, yang karenanya ia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara jarak timur dan barat. Muttafaqun alaih. Makna sabda beliau yang tidak ia pikirkan ialah yang tidak ia pikirkan apakah ia baik atau tidak. Jadi kalau kita ingin berkata atau mengeluarkan suatu ucapan, haruslah kita pikirkan apakah perkataan ini baik atau tidak, baik atau buruk, membuat orang tersinggung atau tidak tersinggung. Ini dua kalimat yang harus kita pikirkan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ad-da'ni bi amri a'tasimu bih." Qala, "Kul amantu billah thumma istaqim." Qultu, "Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya." Fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadza. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu perkara yang harus aku jadikan pegangan. Rasulullah SAW bersabda, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang paling Anda takutkan pada diriku? Beliau pun memegang lidahnya seraya menjawabnya ini. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Rasulullah, beliau pun memegang lidahnya. Ini kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Selain Sufyan bin Abdullah, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu juga pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kunci keselamatan. Dia berkata, "Ya Rasulullah, man naja?" Qala, "Amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika." Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Beliau menjawab, jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu lapang, dan menangislah lantaran dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi teman-teman, menjaga lisan dari terjerumusnya ke dalam hal-hal yang haram dan perkataan yang tidak bermanfaat, mengandung kebaikan yang besar dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karena itulah Rasulullah telah memotivasi untuk menjaga lisan dan memberi petunjuk bahwa menjaga lisan merupakan jalan terbesar untuk menuju keselamatan. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, jagalah lisan kita. Yang kita hanya sekedar mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang akan membuat hati orang sakit atau menjadi orang tersinggung dan lain sebagainya. Karena sudah Anda katakan sebelumnya bahwa di akhirat nanti tidak satu titik pun yang tertinggal. Semuanya dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Maka hati-hati kita mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang bisa membuat orang tersinggung, bisa membuat orang sakit hati kepada kita. Bahkan orang merasa tidak aman di dekat kita, bertetangga dengan kita tidak aman. Karena ada saja yang kita bicarakan, ada saja yang membuat kita di kata-kata atau kalimat yang dikeluarkan yang menyinggung kita, sehingga kita berkata orang ini luar biasa, tidak baik kalimatnya, tidak baik mulutnya, lisannya, dan sebagainya. Yang sampai demikian teman-teman ya. Maka jaga lisan kita sebelum kita berucap atau keluarkan kalimat atau kata-kata. Berpikirlah, apakah ini bermanfaat ataukah ini akan membuat mudarat bagi diri saya. Ini yang perlu kita muhasabah dirilah kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita dapat menjaga lisan kita sehingga kita terhindar dari kalimat-kalimat yang akan membawa kita ke jurang nerakanya Allah Taala. Sebenarnya sepele saja teman-teman ya. Kalau Allah kita mengeluarkan kalimat atau kata-kata begini atau begitu, sudah keluar ya sudah. Tapi kita harus ingat pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala. Tidak satu titik pun yang tertinggal teman-teman. Ini yang perlu kita ingat. Mungkin teman-teman ini saja yang mungkin dapat Anda sampaikan. Insya Allah pada esok hari akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang dan badan sehat. Jadi Anda akan meringkas
dari penjelasan yang Ana sudah sampaikan tadi dalam kitab ini, dapat kita petik beberapa pelajaran. Yang pertama, kesempurnaan Islam seorang itu ditandai dengan menahan lisannya dari menyakiti kaum muslimin. Jadi seorang muslim itu harus betul-betul menjaga lisannya dari menyakiti kaum muslimin yang lain. Baik menyakiti tetangga, kerabat, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjaga lisan merupakan sebab keselamatan. Jadi menjaga lisan merupakan sebab kita selamat dunia dan akhirat kita. Yang ketiga, seseorang ada kalanya masuk ke dalam neraka dikarenakan perkataan yang tidak ia perhatikan, baik atau tidaknya. Nah, jadi ini teman-teman, tidak kita sadari. Setelah kita berucap atau mengeluarkan satu kalimat atau kata-kata kepada orang lain, kita tidak sadar bahwa perkataan itu ternyata tidak baik. Nah, ini kita tidak pernah menyadari kenapa kita masuk ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kita tidak pernah memperhatikan apa yang kita keluarkan dari lisan kita, kalimat perkataan kita. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Insya Allah, mudah-mudahan kita berikan oleh Allah umur yang panjang badan nasihat, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah Allah larang. Ini saya dapat Anda sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.